Kita terhubung dengan orang tua dari Brigadir Nofriansyah Yosua, ada Samuel Huta Barat dari kediamannya di Jambi ya. Ya, selamat siang Pak Samuel. Ini langsung saja mungkin kita tanyakan bagaimana Pak respon dari keluarga khususnya Pak Samuel sendiri ini saat mendengar bahwa Mahkamah Agung ini membatalkan hukuman mati Verdi Sambo dan juga mengurangi hukuman dari Putri Chandrawati. Respon kami terhadap keputusan Mahkamah Agung itu secara mengejutkan. Kemarin kami mengetahuinya kurang lebih setengah 7 sore atau pas maghrib. Mendengarnya dari salah satu awak media yang menelepon saya waktu itu. Waktu itu saya ditelepon bahwa awak media tadi mau meminta tanggapan dari saya. Halo, Mas. Halo? Ya, silakan Pak, kami bisa mendengar suara Bapak. Ya. Lalu bagaimana Pak tanggapannya setelah mendengar kabar tersebut? Saya mau menanggapi waktu itu merasa heran apa yang saya mau tanggapin, saya bilang sama awak media, sedangkan persidangan di Mahkamah Agung itu saya nggak mengetahui. Tidak seperti yang persidangan mulai dari tahap pertama dan sampai pengadilan tinggi, bahwa persidangannya diumumkan secara umum ataupun live. Jadi masyarakat umum bisa mengetahui proses persidangan tadi. Sedangkan di Mahkamah Agung ini secara tiba-tiba kami mendengarnya hanya keputusan bahwa si Verdi Sambo, si Putri semuanya dikurangi masa tahanannya. Di situ kami yang sangat kecewa. Jadi perlunya bagi kami itu secara live ataupun disiarkan secara langsung, biar ada pembelajaran hukum bagi masyarakat, terutama bagi kami, hal apa makanya diturunkan jadi seumur hidup, jadi 10 tahun, dan seterusnya. Artinya Bapak dan keluarga tidak diinfo terkait hal ini, Pak? Sebelumnya kami tidak ada informasi. Seperti saya utarakan tadi, makanya kami mengetahuinya dari seorang awak media yang menelepon saya untuk minta tanggapan soal keputusan Mahkamah Agung. Oke, Pak Samuel, apakah terkait hal ini pihak keluarga sudah melakukan diskusi atau akan melakukan diskusi dengan Pak Kamarudin Simanjuntak ini selaku kuasa hukum untuk langkah selanjutnya untuk menanggapi pengurangan dari Verdi Sambo CS? Ya, kemarin sesudah saya mengetahui dari awak media, langsung saya menelpon Pak Martin, minta arahan-arahan. Jadi Pak Martin mengarahkan saya untuk menjawab media dengan apa yang diisi hati kita. Dan begitu pula sesudah jam-jam kurang lebih setengah 9 malam, Pak Komarudin menelepon istri saya mengasih tahu bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Agung soal hal ini. Kalau soal langkah-langkah selanjutnya, kita perlu konfirmasi dengan tim kuasa hukum kita. Kita tidak serta-merta ataupun tidak bisa mengambil suatu keputusan. Jadi belum ada langkah yang akan diambil seperti itu, Pak, dengan adanya keputusan ini? Sampai saat ini belum ada. Kita perlu konfirmasi dulu dengan tim kuasa hukum kita. Apa langkah selanjutnya tentang persoalan ini. Iya, oke. Ya, Pak Samuel, ini apakah dengan pengurangan hukuman kepada Verdi Sambo CS ini, apakah pihak keluarga ini merasa mendapat keadilan atau dengan pengurangan itu keadilan untuk Yosua itu seperti apa, Pak? Kita dalam hukuman Verdi Sambo yang sudah dikurangi dari hukuman mati ke seumur hidup ya, kita kecewanya pertama tadi soal ketidaktransparan apa hal-hal yang meringankan Verdi Sambo. Dengan tidak keterbukaan persidangan di Mahkamah Agung. Itu kekecewaan kita yang utama. Kalau kita lihat dari kronologi kejadian ini, begitu sadisnya cara orang itu untuk menghabisi nyawa anak saya. Saya bukan yang umpamanya minta dendam, tidak. Cuman prosesnya ini kurang memberikan pembelajaran. Baik. Menurut Anda prosesnya tidak transparan, seperti itu ya Pak Samuel ya? Ya, tidak transparan. Kita sudah tahu
di awal peristiwa ini Pak Presiden yaitu Pak Joko Widodo begitu sampai 4 kali mengutarakan atau menghimbau agar persoalan ini dibuka seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tapi di akhir daripada peradilan tinggi saat ini, ya kami mengetahui hanya sudah ada keputusan. Ya, baik, dengan keluarnya keputusan ini Pak, seperti juga kami pantau kemarin lihat sosial media begitu banyak sekali pihak yang juga merasa terkejut dengan adanya keputusan seperti ini. Tapi banyak juga pihak yang mengatakan bahwa ini sudah menduga ini akan terjadi. Apakah Bapak dan keluarga juga sempat menduga begitu akan berakhir seperti ini Pak? Kami dari awal tidak berani untuk berandai-andai atau menduga. Kami sangat percaya penuh kepada para majelis hakim. Yang kami tahu majelis hakim itu adalah utusan Tuhan di dunia ini untuk memberikan rasa keadilan, terutama bagi kami si korbannya. Itu yang kami pikirkan selama ini. Kami tidak bisa menduga-duga. Oke, Pak Samuel, ini apakah nantinya keluarga akan ke LPSK untuk ajuan restitusi ke Ferdy Sambo CS? Dalam hal inilah yang perlu kami berkonsultasi dulu dengan tim kuasa hukum kita. Soalnya dalam hal proses-proses ini kita belum begitu kurang begitu tahu. Jadi perlu pencerahan-pencerahan ataupun arahan dari tim kuasa hukum. Baik Pak, artinya tadi Bapak juga sudah mengatakan bahwa sudah berkonsultasi dengan pihak kuasa hukum namun belum tahu langkahnya seperti apa. Tetapi tentunya Bapak dan keluarga artinya tidak akan berhenti di sini ya dengan keputusan ini Pak? Ya, kita konsultasi dulu dengan tim kuasa, apa nanti arahan dari tim kuasa hukum, kita ya mengikut saja. Baik. Pak Samuel, mungkin ini saya juga ingin bertanya, bagaimana respon dari Ibu mendengar hal ini Pak? Kemarin begitu istri saya mendengar keputusan ini, ya namanya seorang ibu ya, namanya seorang ibu yang begitu bersusah payah membesarkan anaknya, begitu sekejap nyawanya hilang dengan secara sadis. Apalagi dia mendengar begini secara tiba-tiba pula tanpa ada pemberitahuan dari awal. Dia dengar begitu dikurangi hukuman tanpa tahu dia proses, dia sempat shock itu. Sampai saya lihat menangis. Tapi saya menenangkan dia, membuat pengertian-pengertian sama istri saya, akhirnya dia ya bisa mereda. Ya, saat ini seperti apa Pak kondisi Ibu? Saat ini kondisi ibu kemarin memang di 2 minggu yang lalu istri saya sempat dirawat di rumah sakit. Sekarang lagi mengontrol kondisi fisiknya. Baik. Iya, Pak Samuel tadi kan juga mengatakan bahwa sebenarnya kecewa karena mungkin tidak ada transparansi. Tapi mengenai putusannya sendiri itu bagaimana Pak? Kalau misalnya memang ternyata akan dikurangi. Tentu sebuah keputusan itu ada proses yang bersangkut dengan hukum yang berlaku. Dalam hal inilah yang perlu kami ketahui, terutama kami dari pihak orang tua ataupun ayah dari almarhum Joshua. Biar ada pengertian ataupun pembelajaran bagi kami apa hal mustababnya, hukum apa, bagaimana, makanya hukuman itu dikurangi. Tentu harus ada pencerahan-pencerahan yang kami dengar secara langsung dari pengadilan seperti proses hukum yang sudah berlalu 2 tahap yang lalu. Kita bisa membuat suatu kesimpulan ataupun kita itu ada pembelajaran hukum di dalamnya. Ini tiba-tiba begini kita sangat kecewa. Gara-gara apa dan bagaimana kita tidak tahu. Sudah dikurangi hukuman berempat itu. Dari terakhir Bapak melakukan proses persidangan dari awal, kemudian sampai keputusan, lalu kemudian sekarang keluar keputusan dari Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati ini, apakah waktu kemarin-kemarin diberitahu akan ada proses seperti ini Pak? Akan dikasih tahu timeline waktunya, begitu pada bulan Agustus akan ada keluar keputusan? Di bulan yang lalu memang saya melihat di YouTube ya bahwa akan diadakan saksi dari Ferdy Sambo dan kawan-kawan di bulan 8. Tapi tanggalnya ataupun harinya kami belum mengetahui. Cuman yang saya lihat di media itu bahwa hakim-hakim itu sudah dipilih dan
itu pun saya ketahui, saya lihat. Kalau soal prosesnya kami tidak ketahui kapan dan tanggal berapa. Jadi artinya timeline-nya sudah mengetahui akan terjadi keputusan di bulan Agustus, tapi tidak tahu kapan pastinya gitu ya Pak ya? Iya, begitu kira-kira. Oke, Pak Samuel, ini jika memang nanti akhirnya hukuman akan tetap Dikurangi begitu ya? gitu. Apa langkah selanjutnya Pak yang akan dilakukan oleh pihak keluarga untuk terus menegakkan keadilan untuk Ya. Joshua gitu? Responnya seperti apa Pak? Langkah selanjutnya ataupun respon kita ya, respon saya ke tadi sudah saya utarakan soal langkahnya lagi, ya kita perlu konsultasi dengan tim kuasa hukum. Langkah apa dan apa yang kita lakukan. Oke. Ya. Artinya Bapak jika nanti sudah seperti itu akan tetap diterima begitu Pak? Atau akan mengajukan lagi penolakan? Ya, kalau soal diterima apa enggaknya kita soal apalah ya, kita konsultasi dulu dengan kuasa hukum kita. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Samuel Huta Barat, selaku dari orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua yang telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Semoga ini keadilan tetap ditegakkan. Ya, Pak. sehat selalu Pak Samuel dan juga salam untuk Ibu Pak. Makasih.